Ketika sudah tahu mana kawan, dia akan tahu siapa yang menjadi musuh hidup. Kalau dia sudah tahu siapa musuh hidupnya, maka yang keenam, dia akan tahu apa modal hidup. Dan yang terakhir, kalau dia sudah tahu 6 perkara tadi, dia baru tahu apa fungsi hidup. Apalah kira-kira 7. Cuma ada yang teriak di belakang, mak mana yang pegangan hidup? Nah, ini lain model ini. Aku juga bingung, apa dia pegangan hidup, apa dipegang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Yang saya banggakan, guru kami, kiai kami, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Inayatullah, SPD, MPD. Ya. Saya merasa bangga dianggap oleh beliau teman, padahal saya ini adalah muridnya, santrinya. Karena belum kami balik dari Yaman, beliau ini namanya sudah kondang untuk di bumi Silampari ini. Maka saya terima kasih kepada beliau, dianggap oleh beliau sahabatnya dan temannya. Dan saya berdoa, mudah-mudahan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kami bersahabat sampai ke surganya Allah. Yang kami banggakan, semua barisan kepemimpinan daripada pemerintahan Muratara ini hadir di sini. Pak Elpandri selaku Sekda Kabupaten Muratara, ya, hadir semua di sini. Bapak Kesra, Mamanda kami Bapak Syafawi hadir di sini. Wawanda kami Bapak Haji Soeharto, laju ingat dengan presiden kita dulu, ya. Lengser, tapi mudah-mudahan di sini tidak lengser. Hadir di sini Mamanda kami Bapak Gus Dur, Bapak Abdurrahman, dua presiden kita di sini, ya. Dan semuanya yang didoakan mudah-mudahan menjadi ahli surga insyaallah. Dan saya hadir di sini alhamdulillah sebagaimana dijadwalkan oleh beliau dan dihubungi oleh bibinda kami, yaitu Ibu Kurniati, yang alhamdulillah dari tadi malam WA ada berhenti mengingatkan kami subuh kali ini. Dalam hati aku pada kata gawe lain, bibi ini nge-WA terus, ya, supaya jangan terlambat. Bahkan aku nanya materi apa dia, uji bibi aku materinya basing, yang penting jangan nyinggung bupati, jangan nyinggung wakil bupati, jangan nyinggung OPD. Nah, bingung aku lah. Masalahnya kayak materi aku kadang-kadang secara otomatis tersinggung, ya. Nah, jadi ya lebih insyaallah aku berupaya, ya. Tapi mudah-mudahan walaupun tersinggung jangan ngurangi isi amplop itu bela. Ya. Kalau ada, kalau tidak kati ku tanya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nasihat dari guru kami tadi luar biasa, bahwasanya malu rasanya kalau kita di akhir Ramadan ini tak nampak apa yang berasar pada diri kita. Seperti orang yang mandi tak nampak rai itu apa bersih, daki itu apa hilang. Jadi kalau ada wong mandi tak bersih, dua kemungkinan, gilo atau lolo dia. Ya. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ini diajak oleh Allah berbersih diri dengan puasa, diajak oleh Allah berbersih diri dengan taraweh, kok tak berasar, maka tak salah Allah lagi. Itu adalah salah kita.
Sama seperti orang yang dikasih tugas, nih tugasmu, kerjakan, digaji, tapi sayang tidak melaksanakannya tugas dengan baik, maka orang ini menyia-nyiakan kemanfaatan diri. Ya, ibu-ibu dikasih oleh Allah anak-anak yang lahir disia-siakan, tidak dididik, tumbuh hanya laksana pohon yang tumbuh, tapi sayang rapuh, tidak ada buahnya. Maka sayang kalau kita jadi wong tua, habis duit, jual rumah, jual tanah untuk dia kuliah, sedangkan anaknya tidak menjaga kesempatan. Betul tidak ibu-ibu? Nah, oleh karena itu beliau ngajak kita. Intinya tidak kata lain, puasa ini ngajak kita agar kita apa? Terampuni oleh Allah dosanya. Nah, bayangkanlah kalau seandainya kita dikasih kesempatan ini, di bulan Ramadan malah justru kita tercatat menjadi ahlu neraka. Sama-sama kita baca na'udzubillah min. Ya, ayo kita baca sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, oleh karena itu saya ingin hari ini berbagi 7 perkara, ya. Yang pertama, 7 perkara itu supaya kita ini tidak menyia-nyiakan segala sesuatu kesempatan yang diberikan kepada kita. Tolong dicatat baik-baik dan diingat, mudah-mudahan ini jadi ilmu. Pertama, manusia ini hidup harus ada pedoman hidup. Ya. Dari pedoman hidup kedua, manusia ini akan tahu tujuan hidup. Kalau sudah tahu tujuan hidup, manusia ini pasti tahu tugas hidup. Kalau manusia sudah tahu tugas hidup, maka dia akan tahu siapa yang menjadi kawan hidup. Ketika sudah tahu mana kawan, dia akan tahu siapa yang menjadi musuh hidup. Kalau dia sudah tahu siapa musuh hidupnya, maka yang keenam, dia akan tahu apa modal hidup. Dan yang terakhir, kalau dia sudah tahu 6 perkara tadi, dia baru tahu apa fungsi hidup. Apa lah kira-kira 7? Cuma ada yang teriak di belakang, mak mana yang pegangan hidup? Nah, ini lain model ini. Aku juga bingung, apa dia pegangan hidup, apa dipegang hidup? Nah, ini yang dewasa ngerti ya, yang tidak dewasa tidak tahu gitu. Mungkin dia apa dia. Yang pertama, pedoman hidup. Jangankan hidup kita di dunia ini, untuk bekerja sebagai ASN, untuk bekerja sebagai wakil bupati, untuk bekerja sebagai bupati, untuk bekerja sebagai sekda, perlu pedoman-pedoman. Betul nggak? Yang disebut apa namanya itu? SOP ya. Apa namanya bahasa kita? Tupoksi-poksinya masing-masing. Ya. Yang baju kuningnya ada tugasnya. Yang baju putih ini ada tugasnya. Biasanya baju putih ini gawe dak katik duit banyak biasanya oh ini kira-kira baik, amin. Nah, ya. Yang repot nih baju hitam nih ya tuh semua ada tugasnya, ada aturannya. Kalau guru kami Kiai Muhammad Inayatullah ini kalau melanggar aturan itu bala musibah. Itu baru kehidupan yang apa kita terima dari tugas ini ya. Barusan beliau tadi membuka acara apa namanya itu, ketupat ya. Upacara itu ada panduannya, tidak bisa basing-basing, ada aturannya. Salah marah atasannya. Maka hidup dengan Allah juga sama, harus ada pedomannya. Hidup tidak pakai pedoman repot. Baju jadi celana, celana jadi baju ya. Jilbab jadi serbet, serbet jadi jilbab. Sepatu jadi sendal, sendal jadi sepatu. Hidup tuh mestinya mikir dulu baru bertindak. Dibalik, bertindak dulu baru mikir ya. Pas bertindak, oh ya Allah, aku pikir-pikir ternyata salah. La ilaha illallah. Mestinya mikir dulu baru bertindak.
bertindak. Ini bertindak dulu baru ku pikir-pikir salah. Yang tadi yang kata Ustaz Inaya, kawin dulu pas dipikir nyesal punya laki model mak kau. Ngapa dak mikir dari kemarin? Ini kadang-kadang masalah bertindak bikin status juga. Semua laki-laki jahat. Kurang ajar. Kita tidak masuk. Ustaz Inaya tersinggung, dia lemak baik langsung bikin status semua laki-laki jahat. Itu akibat bertindak sebelum berpikir. Padahal Allah ngajari kita kok Iqra. Ya, Iqra, baca dulu, pikir dulu, kaji dulu, analisa dulu. Baru kita tuh buat. Ini kan kadang-kadang nyari jodoh basing baik. Ujung-ujungnya terpaksa nyanyi. Kuda yang mana? Nah. Laju nyari yang lain, Ustaz. Kuda yang mana Tuhan senangi? Ya salam gitu ya. Itu biasanya lamaran atau ribut tuh. Kuda yang putih berambut panjang. Nah, tapi kalau aku ganti, bukan janda mana? Ibadah mana Tuhan tinggali. Ingatlah mati jalannya panjang. Ibadah mana Tuhan tinggali. Ingatlah mati jalannya panjang. Bukan janda mano. Ini malah nanya bolok, janda mana? Awas. Maka kita ini perlu pedoman hidup. Allah tuh gamblang kok. Coba tengok baca Quran tuh. Tidak rumit menggambarkan aturan hidup, tidak rumit. Bahkan disingkat dalam satu hadis. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya aku dicintai oleh Allah dan dicintai manusia?" Jadi Al-Quran tuh isinya cuma ngajari kita bagaimana dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Jadi kalau jawaban singkat Pak Soeharto, bahwasanya Quran tuh ngajari apa? Dicintai oleh Allah, dicintai manusia. Apa isi hadis tadi? Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dengan dunia. Jangan kau letakkan hatimu dunia. Kau boleh menggunakan dunia, tapi jangan kau cintai dunia. Jangan kau kalahkan perintahku karena hanya keinginanmu dengan dunia. Maka dengan begitu Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas. Apa maksud fima indan nas itu? Satu, jangan ngurusi gawe wong lain. Jangan ngambil hak wong lain. Jangan suuzon dengan wong lain. Jangan nak kepo gawe wong lain. Tuh, nah benar yang di belakang tanya lagi curhatnya ya. Kalau begini, insya Allah manusia akan menyukai dirimu. Yang ada kita tuh kalau ketemu dengan kawan, dengan dulu assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman, sambil nanya apa kabar, sehat. Pagi-pagi itu mah itu. Ini belum salam, belum apa, sini ada berita baru. La ilaha illallah. Tapi ini bukan ibu-ibu yang di sini, bukan. Yang aku ngomong ini adalah ibu-ibu yang di Linggau. Kalau yang ibu-ibu sini insya Allah tidak ada beda. Baru ketemu di kantor bukannya apa? Ngucap salam atau salam apa? Salaman, saling cerita, saling doa. Para sahabat, para ulama, contoh. Mudah-mudahan Ustaz Inaya bisa pergi ke Yaman bareng kami ziarah insya Allah. Berjumpa dengan Habib Umar. Coba kalau ketemu dengan Habib Umar tuh. Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam. Dia pasti dia jawab, "Minin, dari mana kalian? Ya, gimana kabarnya, sehat? Gimana keluarga semuanya?" Itu kalau ketemu tuh. Ya, ini kadang-kadang kita pula ditanya marah. Gimana keluarga? Kamu nanya. Zaman main ini payah saya nanya. Jangan tulah kita nanya main ini. Ya, kamu nanya. Ya Allah. Coba lawat Soeharto kalau dijahit mau mana lagi kira-kira? Bapak kau mana? Anaknya tadi. Kamu nanya. Ya Allah. Jadi ngeri kita. Nah, pedoman hidup itu mudah. Tengok tuh dalam Al-Quran itu. Apalagi ini. Nanti buka Al-Quran. Ya. Surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman. Tugasnya mudah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pedomannya Allah, sembahlah aku, jangan sekutui aku. Selanjutnya apa? Sisanya untuk manusia kalau.
Wabil walidaini ihsana, kepada wong tua berbuat baik. Wabidil qurba, kepada keluarga berbuat baik. Wal yatama, kepada wong miskin buat baik. Pada yatim buat baik. Wal masakin, pada wong miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan keluarga. Wal jaril junubi, tetangga yang bukan hubungan keluarga. Was sahibi bil jambi, teman akrabmu. Wa benis sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan. Wa ma malakat aimanukum, orang yang ada dalam tanggung jawabmu. Perintah Allah cuma sikok untuk dia. Ibadahkanlah kepada aku. Jangan sekutukan aku. Sisanya untuk manusia gado. Dah kata yang susah. Makanya kalau kita sudah tahu pedoman hidup, kita tahu yang kedua, tugas. Tugas hidup ini mudah. Yang payah tuh tugas bergaya. Kalau tugas hidup ini mudah. Nih ibu-ibu nih. Lebaran ini yang bikin repot bukan lebarannya, beli bajunya. Repot, salah kalau. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Dinjuk duit oleh suami itu bukan dikit banyaknya, karena tidak sesuai dengan gaya. Apalagi pakai. Inilah dipakai oleh tetangga. Inilah dipakai oleh kawan aku. Makanya Ustaz Inayah tuh sekarang ini ketengok mukanya bingung, lagi bingung milih baju istrinya. Suruh milih dewek cuma duitnya ini. Ya, jadi inilah ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Kita ini sebenarnya kalau tugas hidup dari Allah tidak kata yang sulit. Nih, tugas di kantor ini tidak begitu rumit. Tapi saya ketika gaya hidup itu yang bermain, akhirnya apa? Gaya hidup yang diutamakan, tugas hidup yang dilewatkan. Sering saya sampaikan dalam ceramah, apa lamanya sholat itu? Dah lama sholat itu. Satu sholat 5 menit. 5 kali 5 25. 24 jam dikurang 25 menit. Wah ya Allah, tak kado. Mohon maaf bapak-bapak yang mungkin masih ngerokok. Berapa lama? Lama mana rokok sama sholat? Nah, jujur waduh. Mana ada orang merokok cah ini? Dak hati orang merokok mah itu. Kalau kobong bibir. Uang merokok tuh tarian pertama be ngayalnya pada jadi presiden. Tarian kedua jadi menteri. Tarian ketiga jadi gubernur. Tarian keempat jadi bupati. Terus sampai terakhir dia malah jadi apa baik? Karena cuma narik air saja bermuat. Sibuk bertarik, ujungnya dia malah jadi apa bela ya Allah, ya kunima inilah. Tuh, kalau kita tengok tugas hidup ini memang wakdur ya sedikit. Ya, ibu-ibu suruh puasa. Berapa lama puasa? Kalau yang ngomong 30 hari sesat. Puasa kita cuma dari pagi sampai sore. Ramadannya 30 hari. Kalau dihitung-hitung puasa kita cuma 15 hari. Apalagi mak ini lagi bingung, milu yang mana lah kira-kira nih lebarannya. Ya, yang duluan apa yang terlambat nih kira-kira. Kamu kira-kira milu yang mana? Yang paling afdol secara fikih milu ketentuan pemerintah. Kayak cuma ninggal tunggu sehari baik. Apa susahnya? 11 bulan nak makan apa baik laju. Betul ibu-ibu? Apalagi taraweh. Ya Allah, taraweh itu sebentar. Alhamdulillah Allah tidak wajibkan taraweh itu. Tapi tidak kado dari 30 malam. Cikok pun tidak pernah taraweh. Ini pun lah tarawehnya cepat, minsan bulok sama imam. Jangan tidak cepat. Ya, taraweh lah 8, mesan cepat bulok. Oh deh. Jangan tulah kalau imam lama dikit ngato bulok. Imam ini alang lamo. Padahal imam tuh suaranya bagus, tuh seperti qori kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, main anak setengah jam. Padahal belum nyampe setengah jam. Galak nian. Tapi jangan tulah kalau imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, ini Pakde. Ya. Mak mano kalau kamu sholat di Mekah situ? Mak mano kira-kira? 1 rakaat 2 lembar.
Oh, dem, aku yakin kamu pasti keluar kalau dari Mekah itu, ya. Ada lemak di Mutara besok. Ya, rokaatlah sedikit ya, cepat pula imam. Sampai kadang-kadang Bilalnya bingung nak maca apa lagi. Maca solawat bila kebingungan. Kenapa panjang dikit lah ribut. Padahal Bilal tu ngajak kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kalau tak dilagukan tak enak itu tu. Coba, Allahumma salli Muhammad, tak lemah itu. Tapi kalau dilagukan tu, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan. Enaknya tu di situ. Bayangkan kalau suruh buru, paling untung mah. Acap-acap. Dah enak, enaknya Bilal tu ketika dilantunkan. Ya. Apalagi sholat malah dak katik jedanya zum 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 zum. La ilaha illallah. Tapi kalau aku tengok alhamdulillah, aku ceramah di Rantau Kadam ya. Makmumnya sedang-sedang. Alhamdulillah ya, ceramah lagi di mana kemarin tuh. Alhamdulillah telah aku WA beliau. Aku setiap kali ke Muratara pasti WA beliau. Ustaz, niku alhamdulillah di Rantau Kadam ini jalannya bagus. Sampai ke masjid yang tempat aku sholat tuh bagus, masya Allah ya. Terima kasih. Kenapa? Biasanya dulu masuk ke dalam tuh Bu, masuk putus asa, keluar AC nak mati. Jalan buruk nih, ngegas dikit, nih. Dalam hati aku tak mikir ini pengurus masjid ini mayar ganti rem nih. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita muhasabah. Tidak banyak tugas Allah dengan kita, ya. Tidak banyak tugas kita. Maka kalau kita pedoman kita ada, oh ternyata tugas kita yang diwajibkan oleh Allah itu tidak banyak. Dan Allah tidak sulit-sulit. Ya, karena sesuai dengan ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena kemarin aku kan galak jawab pertanyaan Linggau Pos tuh. Ustaz, mak mano kami yang di perjalanan ini? Cak mano kalau sholat kami tidak harus berhenti setiap masjid? Ya, aku jawab. Wong musafir itu ada cara sholatnya dewe, ada jamak, ada kosong. Karena ada juga pernah kami ketemu Wak Soeharto, ada wong ngomong cak ini, ngapa kita nak jamak sholat, ngapa nak kita kosor sholat, kita kan apa namanya tinggal berhenti setiap masjid berhenti sholat. Aku langsung jawab, untung nabi aku bukan kau. Bangsa nabi aku model mak kau, aku mungkin dah keluar dari agama Islam. Kenapa? Kau ini bukan yang memberikan kemudahan, malah justru memberikan apa? Kesulitan. Wong yang di perjalanan tuh boleh menggabungkan dua sholat, zuhur sama asar di waktu zuhur, ya. Zuhur sama asar di waktu asar. Contoh, ini tempatnya tidak aman. Kita mungkin tidak sempat sholat zuhur di waktu zuhur. Kita kaget sholat asar. Itu boleh, namanya jamak takhir. Yang sholat 4 jadi 2. Yang tidak boleh itulah 2 disingkat tidak sholat. Ini sholat subuh 4 rakaat ya jadi 2. Nah ini sholat subuh 2 rakaat jadi tidak. Ini tidak beres ini berarti kesalahan Kak Dahmudin ini ya, tidak mengajarkan tentang sholat kok mudah, tidak sulit-sulit. Mana ada agama Allah tuh yang sulit? Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Contoh sholat, Ustaz, aku ini di kebon, celana aku sampai di atas lutut, baju cuma kaos saja, asal nutup aurat jadi ya, kotor kena tanah tidak masalah, yang penting bukan najis. Tak kata yang mana sholat harus di masjid tidak, khusus ya umat Nabi sholat boleh di mana baik, di kebon jadi, tinggal bentang tikar payu, subhanallah, tidak katik banyu tayamu, seperti kita kencing tidak katik banyu pakai batu, tapi jangan salah kaprah ditutus, ini yang jadi masalah ya. Ini namanya masalah yang membuat nambah masalah. Makanya kalau nak ngaji bagaimana cebok dengan batu, ngaji dulu dengan benar. Wah ini tidak katik banyu, Ustaz main pakai batu, mana modelnya nih dok ya. Laju betutus, nah jadi gawe ya. Ini ya, nah ini tidak ada yang sulit dalam agama Allah. Dalam agama Islam tidak kata yang sulit, hanya saja karena kita tidak punya ilmu jadi sulit, sehingga apa? Seolah-olah tugas dari Allah itu berat. Contoh, baik sama wong tua, dia sudah baik sama duluan sama kita. Kadang-kadang kita sama wong yang baru kita ketemu baiknya bukan main. Sama wong tua yang sudah membanting tulang peras keringat untuk didik kita, untuk berbuat baik sulit.
Kadang-kadang ada niat anak tuh berutuan niat. Wong tua minjem duit 1 juta be. Ai mak ngabis duit aku bae. Odoi. Padahal badan mak kita rengke gara-gara kita nih lah. Ya. Coba bayangkan nih yang model-model mainin. Nah yang model-model mainin wajar. Mana nak jadi wakil bupati tingkat RT lagi saro. Kalau beliau tadi wajar minta doa sama wong tua. Jangan pelit, apalagi nak lebaran ini. Ya Allah, ayo para suami yang istrinya di tangan kita, dia mungkin tidak berani nak mengeluarkan duit untuk wong tuanya. Kita para suami ini sadar, ya Allah ini istri aku, kalau dia nak ngenjuk suaminya mungkin jadi berdosa, ngenjuk wong tuanya jadi tanpa seizin aku, kaget mak mano. Maka kita tanya sama istri kita, nak ngenjuk berapa untuk wong tua kita? 5 juta pacak tak tahu gaji aku 500.000. Nanyo kita ini sama wong tua, dan ini kadang-kadang ya Allah, maka yang begini-gini nih harus tahu tentang keilmuannya. Kalaulah suami tahu dia punya kewajiban sama wong tuanya, tapi jangan lupa orang tua istrinya juga orang tua dia. Ini banyak terjadi, nganggap seolah ngenjuk wong tua itu beratnya. Tapi kalau lagi nyawer, ya saman. Ya, laju. Jangan dulu mulai nyawer tuh la ilaha illallah. Tapi alhamdulillah Ustaz, aku kemarin di rantau kadang nanya, "Mama no pesta malam di sini?" "Ndak katik lagi Ustaz." Alhamdulillah. Tapi itulah berubah di siang. Allah. Terutama ibu-ibu ujinya main ini. Naik panggung, masya Allah. Tapi yang di sini dah, yang di rantau kadang. Kalau yang di sini lebih parah. Ya, tuh ibu-ibu kadang-kadang uji mereka sekarang ini sama seperti saya di Semangos. Maka ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, tengok, ya berhibur boleh, tapi ada akhlaknya. Tengok pedoman kita. Ibu-ibu nak nyanyi boleh. Kalau bagus ibu-ibu ada karaoke dewek di rumah. Nah, joget sama suaminya, ayo kak di sini gitu kak, ya, itu halalan thayyiban. Nah, habis itu terserah kamu. Tapi kalau yang di situ tuh tolong dijaga. Kenapa? Anak-anak kita nengok. Apa aja anak gitu? La ilaha illallah. Ini umah aku. Ini perlu dirupiah umahnya. Jangan tersinggung ibu ya. Ini anak keponakan yang ngenjuk tahu. Jangan lupa apa yang kita lakukan tuh ditengok wong banyak. Jangan dikira wong tuh agam galo nengok kita. Jangankan urusan cak itu, urusan baik belum tentu wong agam galo, betul tak? Nih, masakan Ustaz Inaya ngenjuk duit 20.000, 50.000, 50.000. Itu yang nengok. Iya, wakil bupati ngenjuk 50.000. Padahal 50.000, 20.000 itu juga punya harga. Ini kebaikan. Kadang-kadang kita lah baik sama dulur. Ngato pula dulur, cuma ngenjuk cak ini pacak pula. Tuh, jangankan yang borok, yang baik saja kita belum tentu bernilai baik. Apalagi ibu melakukan cak itu. Nah, suami itu diam baik dia tuh. Apalagi suami, lajulah deh, ku dendam ke kayak tengoklah kau. Maka ini hati-hati. Maka yang kita tunjukkan itu pasti dilihat oleh orang banyak. Tambah lagi sama ibu-ibu ini semangat pula dimasuk di Facebook. Ya, ayo ibu meja 1, ibu meja 2. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nama itu dalam Islam boleh. Di mana? Di tempat yang khusus perempuan. Di Arab Ustaz Inaya begitu sama. Tapi mereka tidak di tempat umum. Ada ruangan khusus yang khusus untuk perempuan. Tapi walaupun sudah ruangan khusus, jangan di video pula. Nah, jangan. Ada mereka untuk berhibur. Jadi masalah. Nah, tapi kalau ibu-ibu aku naik di situ ketengokan, sedih gitu. Yang berikutnya, lihat tugas orang tua wabidil kurba, keluarga kita. Ya, jangan ditinggalkan keluarga ini. Mohon maaf, apalagi kalau sampai ada yang musuhan. Hadis Allah, hadis Nabi. Sampai jam berapa nih? Jam 10 puluh nih ya. Oke, hadis Nabi apa? Inna rahmatullah la tanzilu ala qaumin fihim qatim rahim. Rahmat Allah tidak akan turun sama orang yang ada putus silaturahim. Nah, ini jangan sampai di antara kita dulur-dulur yang punya silaturahim yang buruk.
Oke, selanjutnya ini aku singkat ayat ini. Selain tugas hidup, ada yang namanya adalah apa ibu-ibu? Kawan hidup. Nah, kenapa kawan hidup ini penting? Ada hadis Nabi. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seseorang, kebaikan seseorang tergantung siapa yang dikawaninya. Falyanzur man yukhalil. Maka tengok siapa yang dia kawani. Mohon maaf, Pak Soeharto, sholat di masjid sama sholat di rumah beda tak kira-kira? Beda. Kenapa? Karena yang di masjid itu pas sholat qobliyah kalau. Pas sholat ba'diyah, kalau. Lamonya sholat milu imam kan? Imamnya lamo, milu lamo. Coba kalau sholat dewe. Tak ketinggalan nengok kan? Tuh, urusan agama baik ada pentingnya masalah kawan ini. Jangan main-main. Ini contoh ibu-ibu. Kenapa ini dia menyimak? Karena dalam pengajian kan, tidak lemak sama yang lain. Coba kalau di ruangan dewe, wow, ya bisa pahami dengan ngatai kita galau. Wow. Tengoklah, aku habis ngaji ini aku dapat banyak pahala tuh, karena ngatai aku galau. Tuh. Ya, coba ini teman ini penting. Dan mohon maaf, kalaupun ibu tidak galak bicara, ketika dia ghibah, kita dengar tuh ghibahnya. Ini aku udah galak dengar. Dan mohon maaf, yang duduk di sini, jangan tuh ada yang kentut berisiko. Cus, busuk, saling tuduh, tahu kentut. Kadang-kadang yang kentut nuduh, kau kentut nih, aku tidak. Tuh teman satu saja bikin riwah. Makanya ibu-ibu, Soekarno tuh membangun negara, tidak perlu beribu orang, tidak perlu berjuta orang. Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Siapa yang bentuk negara ini? Cuma uang sedikit. Cuma uang sedikit yang bentuk negara ini. Tapi yang merusak negara ini uang banyak. Menyelesaikan masalah pesta malam cuma uang 2. Bupati sama wakil bupati. Cukup, asal 2-nya tanda tangan, keputusan ada. Tinggal yang lain ngikut. Betul tak kira-kira? Aku berani bersuara di medsos karena beliau tanda tangan. Bang sebelum ay mati jo ceramah di Batu Gajah situ kayak di Tujawong situ. Tapi karena beliau sudah bersuara, ya mohon maaf, saya juga lagi bersuara ya, sebagaimana kemarin Linggau Party yang katanya nak ngundang DJ Una. Ku carilah di YouTube mana DJ Una. Ku tengok bagus juga. Jadi aku sempat nyesal mengharamkan itu waktu aku ngomong sama Wak Sulaiman, ini haram, ini bukan apa, aku belum dapat tiketnya. Bang Suado tadi lanjut. Ya, pas aku tengok Pak El Pandri, ya, mohon maaf ibu-ibu yang namanya lanang ini kanji galau. Ya, dari ujung situ sampai ke situ, kecuali aku lah kira-kira. Kalau aku ini bukan apa, lebih kanji lah kira-kira ya. Nih, balik kepada kawan. Hati-hati Bu, kawan ini bisa merusak kita. Makanya wajar kalau Pak Bupati ini, wakil bupati kita memastikan pergaulan pemuda, memastikan pergaulan masyarakat jangan sampai terbawa. Kita kan jangankan punya kawan, dengar musik yang gendeng, yang agak sedikit tup, kaki bela bergoyang. Des. Saya pernah ceramah diundang musik yang cak itu. Ku tahan-tahan, tidak lemak juga. Ya Allah, akhirnya aku ngomong sama panitia, ada tempat di dalam enggak? Ada Ustaz. Nah, goyang mulu. Tetap itu punya pengaruh. Kawan ini punya pengaruh besar. Makanya bupati dengan wakil bupati ini punya pengaruh besar. Ketika Ketika mereka saling berjalan. Gitu loh. Jangan main-main urusan kawan. Kami cuma berkawan, be. Awas ibu anak-anaknya yang ngomong kami cuma berkawan, be. Hati-hati. Aku mohon anak-anak kita yang betino tuh, yang masih gadis, jangan dibiarkan dibonceng oleh laki-laki yang belum halal. Apalagi dengan alasan taraweh. Bu, mana ini Lucy? Nah, ini maaf kalau ada yang kamu namanya ya. Mana si Lucy? Ngapo? Iya nak ngajak taraweh. Taraweh di rumah. Tapi kami nak ke masjid situ. Tak usah, biarlah bapaknya yang ngantar. Ya,
Tapi kalau ibu izinkan anak betino tadi dia ikut tarawih di bonceng kawan lanangnya, insya Allah balik bukan tarawih, wah weh. Ini terjadi. Jangan main-main, apalagi baliklah sampai malam ngenjuk tahu baik anak tino kamu. Kalau kamu kaget nyesal kamu deh, akulah ngenjuk tahu. Kadang-kadang kita ngenjuk tahu mak inilah ding ejek pula. Terserah kami ya, anak-anak kami. Ajulah. Kaget ujungnya banyak juga wong tua datang ke kita. Ini dah ustaz, anak muda, awak wong tua jo yang salah, inilah anak muda jo. Kita lah sudah tahu pergaulan zaman sekarang. Maka penting siapa yang nak kita kawani. Tengok-tengok di kantor tuh, mana yang bisa kita kenali baik, mana yang bisa kita kenali jadi kawan. Apalagi kawan yang berbahaya, menggunting dalam lipatan. Nah, ada yang jatuh? Ada tak? Hadir tak orang? Ya. Baik, 5 menit lagi. Kawan. Yang kedua, kita harus tahu musuh hidup. Allah sendiri yang berfirman, wa qul ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ngikut jalan syaitan. Ingat ibu-ibu, ya. Syaitan ini macam-macam modelnya. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10. Padahal tadi aku ngaji, nak aku galau-galau ke ngaji ini. Ada setan yang namanya A'war. Siapa A'war ini? Setan yang bisikin kita untuk berzina terus. Oh, ini setan ini. Dibisikinnya ini Wa'dur Rahman. Udah itu cantiknya. Ditiupinya mata kita. Iya. Jadi yang kadang-kadang bisiki kita sampai tergeli-geli itu. Itu syaitan, namanya setan siapa tadi namanya? A'war. Jadi ada lagi namanya setan maswat. Siapa nama setannya? Maswat. Setan maswat ini yang bikin huru hara. Dia dengan tai kau, tahu dikatanya 1, 2, 3. Kalau ada kawan yang saya itu tegur, woi aswat. Itu namanya setan siapa? Maswat. Nih yang begini tukang ngadu domba nih, itu maswat. Kalau ada kawan kita yang agak ngajak ngomong itu, maswat tobatlah. Kembalilah ke jalan Allah. Aku tahu kau ponakannya setan. Ini namanya setan maswat. Kalau yang galak ngajak kita tidak galak sholat itu namanya setan khonzab. Maka kalau ada kawan kita yang ngomong, kau nak kemana? Aku nak sholat asar dulu. Kaget, oi khonzab dan ada pula kadang-kadang kita nak sholat kaget dulu ujinya. Maka ibu panggil khonzab. Ada lagi yang jadi masalahnya setan dasim. Siapa namanya bu? Cuma aku pernah ada ceramah, ada orang yang namanya dasim. Aja kok setan ini. Ada bukan Hashim, dasim pak. Minta maaf pak. Dasim. Ngapa lagi suatu ini ngomong Hashim? Dasim. Ini syaitan. Ya. Untung dekatin namanya setan yang macam-macam. Ini syaitan ngikut sama orang yang masuk ruangan tanpa salam. Main masuk baik. Halo. Oh, dasim. Nah, yang model mak ini ingat namanya tadi siapa? Dasim. Suruh metu, suruh ngucap salam. Kenapa? Bawa bala. Apalagi kalau sampai ke rumah, dia makan makanan kita, dia tidur dengan kita. Maka jangan heran siapa yang tidur kadang-kadang badannya galak biru, itu masuk rumah bawa setan namanya dasim. Kecuali biru yang ada merah-merahnya itu lain, itu digigit. Ya. Nah, ini ibu-ibu, kita harus tahu musuh-musuhnya Allah. Apalagi nauzubillah kalau ada kawan yang munafik di antara kita, tukang bohong. Ini bahaya. Dan yang terakhir, yang berikutnya ibu-ibu, fungsi hidup. Hidup ini jangan tidak berfungsi, apalagi sudah punya posisi. Kalau yang sudah punya posisi tidak berfungsi, itu namanya tidak tahu diri. Orang yang seperti ini mestinya lebih baik sendiri daripada nyakiti hati.
Ya, lebih dari itu kita bunuh baik dirinya. Nah, orang yang begini jangan sampai, karena mohon maaf, siapa yang hidupnya tidak katik fungsi lebih hina daripada kotoran ayam. Uang tuh kotoran ayam dicari. Mereka ada tai ayam dah. Wah, nyari tai ayam. Kita punya anak, kita punya dulu, udah kata yang nyari. Lah anak kau ini dari sore di rumah terus. Iya, bu udah kata kawan ya Allah, kau jadi buruk dari tai ayam kau nih. Ya, udah kata nian yang nyari. Jangan sampai, apalagi sampai Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua Kepala Dinas tidak percaya lagi sama kita. Berarti kita hidupnya tidak berfungsi lagi. Ya, ingat Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Ya. Nah, jadi yang duduk di sini saya lihat insya Allah semuanya punya fungsi hidup. Amin. Bayangkanlah kalau tidak berfungsi. Ya, bayangkanlah. Ngapa kamu tertawa? Kamu nilai lain bayangan kamu nih. Ya, bayangkanlah kalau kita ini tidak katik fungsi hidup. Berarti keberadaan kita seperti tiada. Bahkan mohon maaf, kalaupun kita ada, wong dak galak adanya kita. Dem udah itu, ada dia kacau acara kita nih. Dem berhentilah. Tapi lebih bagus sama. Mana ini acara? Siapa nak korek? Suruh dia. Siapa nak MC? Ini tanda wong ini berfungsi. Makanya kalau nasihat wong dulu tuh Ustaz, jangan berat apa? Berat tangan. Jangan berat tangan. Bukan jangan berat pantat. Maksudnya itu jangan galak susah disuruh. Kita ini harus tahu tugas. Kalau kita saatnya jadi seperti beliau ngasih perintah. Kalau saatnya kita disuruh. Seperti saya pribadi, sebelum saya diangkat oleh ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afibi'ah jadi pimpinan pesantren Arisalah sama Zorillah, saya tugasnya disuruh. Mi ngetik ini, ayo. Mi nyopir ayah, ayo. Ini. Sekarang ayah angkat kau jadi pimpinan pondok. Kita yang nyuruh. Kalau wong yang disuruh dak galak, tiba-tiba nak jadi tukang suruh, ya itu ngayal. Kapanlah aku jadi wakil bupati? Nah, kapanlah itu tanda. Kalau kita lagi disuruh, yang semangat, ya kerja. Maka bentuk ketakwaan itu banyak. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya, bulan Ramadan ini dan ibadah yang kita lakukan tidak ada lain. Seperti kata beliau tadi, harus berbekas dalam hati. Yang kedua, Al-Quran itu tidak sulit nyuruh kita. Cuma dua, rebut cinta aku, rebut cinta manusia. Karena manusia kalau sudah cinta, dia pasti mendoakan kita. Tapi mohon maaf kalau sudah benci, maaf baik nak doai, jangan kena doai, nengok baik lagi maaf. Ya, betul ibu. Nah, kalau kita dagang sudah senyum baik kita terbatas. Apa? Ya, itu maka kita rebut cintanya Allah, kita rebut cintanya manusia. Lihat baginda Nabi, musuhnya pun senang dengan dia. Kenapa? Karena ada kata yang dibenci dari Nabi. Akhlaknya bagus, ya, sikapnya baik. Maka oleh karena itu ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf di waktu yang singkat ini, Fahmi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ustaz Inaya, kiai kami, guru kami, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk hadir bersama dulur-dulur yang ada di Muratara. Terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kepada para pembesar-pembesar, kepada orang-orang yang sudah kami anggap senior, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung dan kurang tepat, mohon maaf. Karena mungkin dalam berbicara itu seperti syair mengatakan pasti ada kata-kata yang kurang pas di hati. Tapi sumpah demi Allah, apa yang saya candakan tadi hanyalah untuk sekedar menghidupkan suasana. Tapi apa yang saya sampaikan tadi itulah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru, murni dari saya pribadi. Mudah-mudahan semuanya berbahagia dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan bertugas di Muratara ini menjadi catatan jihad fisabilillah. Amin. Mudah-mudahan wakil bupati kita berjalan terus membangun Muratara semakin baik, semakin sejahtera. Kita berdoa kepada beliau, mudah-mudahan apapun yang menggoyahkan niat dari awal dijauhkan. Mudah-mudahan beliau sekeluarga, terkhusus guru kami Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Inayatullah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diwujudkan segala cita-citanya insya Allah, terutama mewujudkan Muratara berhidayah. Demikian akhir kalam dari saya mengucapkan minal aidin wal faizin, semoga kalian semua kembali suci wal faizin, menjadi orang yang beruntung. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.